Banyak yang memuji penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan Ketua DPR Marzuki Ali adalah yang memuji Kementerian Agama. Namun tetap saja ditemukan persoalan lama yang selalu berulang di setiap tahun. Untuk membahas apakah penyelenggaraan haji tahun ini layak mendapat rapor hijau, telah bersama kami Sekretaris Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Bapak Ansori dan juga Bapak Cepi Supriyatna, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Ya, selamat datang di Berita Satu, Pak. Ini kalau kita lihat baik buruk pelaksanaan haji pada tahun ini, sebenarnya pelayanannya sendiri apakah sudah memuaskan atau belum begitu, Pak Cepi? Makasih, Mbak Indri. Ini kan masalah puas dan puas itu kan relatif ya. Tapi secara umum standar bahwa tahun ini alhamdulillah lah menurut pengamatan kami sementara ini dan banyak pihak relatif lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, kita kan masih ada waktu lah untuk pemulangan, jadi kita tunggu saja. Karena kita juga banyak pengawas kita kan, pengamat. Banyak hal dari DPR, DPD, BPKP, Itjen, BPK, bahkan yang terakhir adalah pengawas haji yang sesuai dengan undang-undang, yaitu ada KPH, ada Komisi Pengawas Indonesia. Nah, Pak Ansori, yang Anda temukan mungkin dari data di lapangan begitu, apakah memuaskan atau belum? Dan rilis dari Ketua IPHI sendiri juga menyatakan bahwa ini belum memuaskan. Apa saja itu yang belum memuaskan? Poin-poinnya seperti itu. Saya terlebih dahulu mengucapkan apresiasi pada penyelenggara haji, Kementerian Agama dan juga mitra-mitra kerja dan seluruh pendukung masyarakat, dan sekaligus juga mengucapkan selamat untuk memperoleh haji mabrur karena telah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik sehingga nanti kembali ke tanah air untuk dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat, terutama dari aspek kemaslahatan umat. Memang bicara masalah penyelenggaraan ini kan sesuatu yang sangat diharapkan memberikan sebuah kepuasan pada seluruh jamaah haji. Jamaah haji kita ini kan jumlahnya yang berangkat itu 168. Itu kan jumlah yang cukup besar menurut saya. Sedangkan dalam kondisi tertentu kita di masyarakat atau di rumah tengah kita saja, anak kita 3 orang itu juga masing-masing untuk mendapatkan kepuasan dari orang tua itu juga relatif juga, apalagi sampai jumlah yang cukup signifikan seperti itu. Oleh karena itu memang sesuatu yang dianggap sebagai sebuah pelayanan, pasti sini masih ada kekurangan. Nah, yang kekurangannya seperti apa, Pak? Saya pikir kekurangan-kekurangan itu kan sesuatu yang sifatnya orang bisa menikmati atau tidak bisa menikmati. Ketika konsepnya dalam kerangka konsep ibadah, tentu saja semuanya ingin menikmati dengan sebuah kesabaran. Nah, tadi temuan dari betul? Ya, ini kan kalau kita lihat pengalaman-pengalaman hari ini atau tahun ini, musim haji tahun ini atau 2 tahun yang lalu, itu memang hampir pada umumnya sama ya Pak Cevi ya. Artinya keluhan-keluhan itu menjadi sesuatu yang menjadi catatan-catatan bagi penyelenggara ibadah haji. Tapi kondisi situasi di sana seperti menyangkut masalah pondokan, menyangkut masalah transportasi lokal dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang memang dalam kondisi yang begitu sangat rumit untuk bisa dipahami sebagai sesuatu yang dapat memberikan pelayanan yang baik gitu. Namun demikian ini juga ada temuan dari Bapak Marzuki Ali yang kebetulan memang menunaikan ibadah haji begitu Pak, bahwa ada 3 masalah ini seperti perumahan mungkin masih relatif jauh. Betul. Kemudian juga transportasi lokal karena crowdednya situasi di Mekah itu juga membuat sesuatu yang ketidakpuasan. Kemudian juga mungkin tidak sesuai standar, kita lihat ini Pak, tanpa AC, 1 lift untuk 600 orang dan juga jarak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Bisa jadi. Nah ini Pak Cepi, bagaimana ini Pak? Kalau sendiri? Gini ya, secara prinsip kan hak-hak dasar jamaah itu kan kita sudah insya Allah kita penuhi. Terkait masalah kepuasan saya tadi kembalikanlah kepada nanti penilai pengawas. Saya kira saya tidak arif kalau kita menyatakan bahwa sukses atau tidak. Tapi yang jelas bahwa setiap tahun kami mencoba untuk membuka diri, untuk memperbaiki diri
hal-hal kekurangan yang tahun lalu itu kita perbaiki tahun ini. Itu kan proses seperti itu kan, dalam bahasa agama hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan seterusnya. Nah, tahun ini juga beberapa kami yang sudah kami lakukan antara lain ya untuk upgrade bis kendaraan antar kota perhajian, misalkan dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah, kemudian dari Mekah ke Jeddah. Itu sudah mulai kita lakukan, dan memang dari hasil survei sementara ini cukup signifikan bahwa kondisi dengan upgrade itu, kendaraan itu membawa tersendiri kepada jamaah. Ya, tapi masalah utama yang di pemondokan begitu Pak, Ya. tanpa AC begitu kan sangat mengganggu saya kira kalau AC semua kenyamanan ada. begitu ya. Kalau semua AC ada, pasti itu ada. Nggak mungkin kalau di Arab tidak ada AC ya. Untuk Coba bayangkan. Untuk Itu satu setiap lift. kamar ada itu kan itu. Cuman mungkin itu tadi kebetulan begitunya mungkin AC-nya. Kan gini. Masalah AC ini kan kadang-kadang jamaah haji kita bukan aneh ya. Ada satu kamar misalkan diisi 6 orang. Yang satu senang AC, yang satu ya tidak suka AC. Ada yang satu tidurnya misalkan suka yang gelap, yang satu sukanya yang terang. Nah. Ini kan ini hal-hal yang tidak, tapi secara hak-hak dasar yang bagi jemaah saya kira setiap rumah pasti ada AC. Coba bayangkan Kita harus di Arab Saudi begitu kan kalau tidak ada AC saya kira. Tapi Ya, ini Pak Cepi, memang Pak anu, Suri, Pak, Bu. mohon maaf ini kita Baik, jeda dulu, baik. kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik. Kami akan kembali dengan perbincangan sesaat lagi. Sejumlah orang terlibat keributan dengan petugas asrama haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan. Ini terjadi saat 374 haji dari kloter 1 embarkasi Makassar tiba. Ratusan penjemput jemaah haji sempat terlibat saling dorong dengan petugas asrama haji yang berjaga di pintu kedatangan jemaah haji. Ini terjadi karena para jemaah haji memaksakan diri untuk tetap masuk dan juga menerobos pagar besi yang dipasang petugas. Keributan ini mereda setelah sejumlah polisi dan petugas haji lainnya berusaha memberikan pengarahan terhadap sejumlah penjemput. Ya Pak Cepi, ini juga masalah ditemukan pada saat penjemputan dan juga tadi pada saat penyelenggaraan. Pak, ini kita membahas mengenai penyelenggaraan, ini terkait dengan biaya atau ongkos naik haji begitu Pak. Ini ada dua statement yang berbeda tadi kita sudah lihat di liputan sebelumnya, bahwa ICW mengatakan ongkos haji tahun ini masih mahal begitu. Nah ini bagaimana Kementerian Agama menanggapinya? Iya, begini. Secara transparan kita juga sudah mulai terbuka kepada seluruh ya. Jadi masalah pengelolaan dana haji kita kan sudah diperiksa oleh lembaga auditor negara dengan BPK. Kemudian setelah operasional haji pun kita kepada media langsung dipublikasikan tentang pertanggungjawaban keuangan haji itu. Nah, terkait dengan masalah besaran haji disebut mahal, saya kira kita perlu juga berhitung kalau mahal ini. Sebenarnya sudah beberapa tahun ini Kementerian Agama kan mencoba untuk bagaimana kepada jamaah haji itu di beban BPH itu udah semakin berkurang lah. Artinya gini, tahun ini biaya haji itu kan ada dua, ada yang disebut direct cost, ada indirect cost. Nah, jadi yang dibayar oleh jamaah langsung itu sebenarnya hanya ada 3 perkara saja, Pak. Yang pertama itu tiket penerbangan, itu ansih tidak ada subsidi sekecil apapun itu. Kemudian yang kedua itu perumahan. Perumahan itu kan untuk di Mekah dan Madinah. Itu pun disubsidi dari hasil optimalisasi dari uang yang disimpan jamaah itu sendiri ya. Misalkan untuk yang di Mekah misalnya, sekarang itu harga rata-rata kurang lebih 4.998 ya, katakanlah 5.000. Nah, yang dibayar oleh jamaah itu hanya 3.150. Jadi per jamaah itu dapat bukan subsidi, artinya dari dana optimalisasi itu diambil kurang lebih 1.850 per orang per jamaah. Berkaitan dengan optimalisasi dari uang yang disimpan itu juga yang dipertanyakan oleh ICW begitu Pak, bahwa ini bagaimana mekanisme agar optimalisasi ini bisa diberlakukan, karena kalau kita lihat mungkin tabungan haji seperti dicontohkan ketika ada satu jamaah haji menabung begitu tahun ini, namun berangkatnya mungkin nanti 10 tahun mendatang selisih atau nilai uang itu kan mungkin bisa bertambah begitu Pak. Nah itu yang kerap kali dipertanyakan
Itu sudah diperhitungkan. Apalagi sekarang alhamdulillah kita punya dirjen ahli ekonomi ya, insya Allah gitulah. Jadi perhitungan hasil daripada manfaat yang disimpan oleh jamaah haji itu semuanya kembali kepada jamaah haji. Artinya tahun depan ini bisa lebih murah lagi begitu Pak? Mudah-mudahan. Dari artinya begini Mbak, yang pertama saya katakan tadi ada 3 hal yang dibayar langsung jamaah. Satu adalah tiket, ya. Kedua adalah rumah Mekah dan Madinah itu pun disubsidi, ya. Yang 3 adalah living cost, living allowance. Living allowance itu 1.500, teman itu in out. 1.500 dibayar oleh jamaah, 1.500 juga dikembalikan kepada jamaah. Hanya 2 aja sebenarnya yang bayar jamaah itu. 1 adalah tiket, 2 adalah pemondokan rumah Mekah dan Madinah, itu pun subsidi. Nah, tapi selain daripada itu di cover dari hasil optimalisasi itu tadi. Contoh misalnya gini ya, di tanah air aja. Di tanah air itu misalkan untuk pembuatan paspor, ya. Jamaah tidak membayar, langsung tinggal hanya ke imigrasi, itu dibayarkan langsung dari jamaah itu sendiri. Yang kedua untuk pembinaan haji, ya manasik selama 11 kali itu tadi, kemudian operasional di asrama haji di tanah air. Yang ketiga untuk di Arab Saudi misalkan, setiap jamaah haji kan dari seluruh dunia itu kan membayar namanya general service fee. Itu setiap orang membayar 1.029 real, sama ekuivalen dengan 277 dolar. Itu juga tidak dibebankan kepada jamaah, itu diambil dari situ juga. Nah, bagaimana Pak Ansori melihat dari selisih atau mungkin ongkos biaya yang tadi ada 2 statement yang berbeda, dari ICW mengatakan mahal, tapi kementerian juga mengatakan ini sudah diakomodir begitu? Saya kira mahal atau murahnya itu tergantung bagaimana kita juga menyiapkan sebuah perangkat yang dibutuhkan oleh jamaah haji itu sendiri, sehingga nanti ada signifikasi antara pembayaran BPIH itu sendiri dengan pelayanan yang diberikan oleh jamaah. Artinya dari rata-rata ongkos haji, mungkin kita lihat kisarannya tahun ini sekitar 3.800 lebih begitu ya Pak? Ya, 3.627. Nah, kalau kita lihat mungkin apa sih yang masih bisa ditekan, biaya apa mungkin yang bisa dikurangi begitu agar berdampak pada berkurangnya atau bisa lebih murah ongkos haji nanti? Saya kira itu sudah merupakan sebuah perhitungan matematik ya, yang punya nilai kewajaran. Dalam hal mungkin seperti biaya penerbangan itu sendiri kan kemungkinan sudah harga ya sudah dipatok begitu ya. Kemudian juga masalah catering juga mungkin sudah harga yang sudah tetap. Mungkin dari aspek pemondokan, barangkali ini hanya merupakan satu kondisi di mana kita ingin mendapatkan satu tempat yang lebih baik, kemudian mungkin harga murah mungkin ya. Nah, mungkin bisa juga kita lakukan mungkin ini semacam keinginan masyarakat. Jadi bagaimana kalau kita kontrak rumah itu barangkali dari segi kontrak waktu gitu ya Pak Cepi ya. Artinya tahun ini kita kontrak pondokan mungkin untuk 3 tahun atau untuk 5 tahun ke depan. Nah, dengan kata lain mungkin bisa ditekan dari aspek bisa lebih murah, harga, ya, Pak? lebih murah kemungkinan itu kan. Tapi selama ini kan yang dilakukan kan tiap tahun kita ngontrak. Mungkin Pak itu Ansori, harga akan terjadi. Ya, Pak Cepi kita harus jeda sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kita lihat grafik permasalahan utama pada penyelenggaraan haji di tahun 2012. Kriminalitas, ini di angka pertama. Transportasi, catering, dan juga pemondokan. Ya Pak CP, ini mana yang sudah membaik begitu dari keempat ini? Ya, yang pertama dari sisi pengamanan ya, itu kan kemarin kan banyak kasus-kasus masalah pengamanan. Betul, ada tahun juga pencurian ya Pak ya kemarin di pemondokan. Ada pencurian, ada penipuan. Tahun ini kita seperti apa kemarin, pertama Pak? tahun ini kita sudah menambah tenaga pengamanan. Ya. Baik itu dari ABRI, dari Polri, ya itu kita sudah membangun kerjasama dengan Mabahis ya, Mabahis itu Intel di Mekah maupun di Madinah dan pihak Murur kepolisian. Nah yang pertama, alhamdulillah jadi secara kualitas maupun kuantitas angka-angka yang seperti yang disampaikan tadi Mbak tadi itu. Ya masalah penipuan, saya kira kalau masalah penipuan itu tadi, penipuan itu kan begini, sepertinya mau membantu dan orang kita sendiri gitu loh. Padahal itu kan di balik itu ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Nah kalau terjadi misalkan pencurian di rumah itu, saya kira itu insya Allah itu akan diganti seluruhnya. Karena itu kan kelalaian dari pihak berumah. Seperti contoh kemarin ada yang waktu kita ke Arafah itu rumahnya ada kecurian. Saya kira itu
di TKP itu oleh kepolisian negara Arab Saudi dan itu sudah dijanjikan untuk diganti oleh. Saya kira yang kedua itu masalah catering. Alhamdulillah tahun lalu kan kita menggunakan prasmanan ya. Prasmanan itu kan proses yang paling sulit itu kan mengantri. Budaya antri kita kan belum biasa. Pak Ansor, ini kalau kita lihat sebenarnya dari sekarang ini kan kuota haji di dunia juga dikurangi ya, 20% tadi dari jamaah begitu karena ada renovasi dari Masjidil Haram begitu Pak. Dan ini hingga tahun 2016. Nah, permasalahan selain itu adalah juga tadi kita lihat dari VT juga ada yang tidak jadi berangkat begitu Pak dikarenakan satu dan lain hal begitu. Nah, sebenarnya mengapa itu bisa terjadi dan terus terjadi sampai tahun ini? Haji ini kan sesuatu yang menarik bagi masyarakat. Apapun keinginan dia dengan menjual apapun dia penting kan berangkat begitu. Dan semua orang ketika ada yang tidak jadi berangkat begitu Pak, letak kesalahannya ada di mana Pak? Yang tidak jadi berangkat itu kan mungkin ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu tidak melalui sebuah prosedur yang baku yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, atau memang melalui jalan lain yang kemungkinannya bisa berangkat, yaitu yang disebut dengan istilah sekarang itu non kuota haji ya. Non kuota haji, artinya itu legal atau tidak legal Pak? Ya legal dari sisi lainnya ya, tapi dari sisi pendataan yang Pak Cepi rumuskan itu memang di luar daripada jumlah yang telah ditentukan keberangkatannya. Secara payung hukum pemerintah sendiri sangat atau tidak mendukung dengan proses mekanisme seperti ini atau bagaimana? Iya, jadi gini kan sesuai dengan amanat undang-undang bahwa itu kan setiap calon jamaah harus mendaftar terlebih dahulu ya itu kan. Ya. Yang kedua ada memang yang seperti Pak Ansori bilang tadi ada yang jalan pintas, ya disebut haji non kuota, ya tetap ilegal karena dia kan tidak melalui jalur resmi gitu kan. Nah ini yang banyak masyarakat tuh yang dijanjikan tahun ini berangkat, yang seperti yang tadi teriak-teriak tadi itu kan, itu yang kasus-kasus seperti itu tadi. Nah kalau yang kita tahun ini yang tidak gagal berangkat itu karena memang ada pemotongan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Nah, kenapa hal itu terus terjadi Pak? Hal itu terus terjadi. Ini kalau di Kementerian Agama baru sekali. Ya, nggak kalau tidak jadi berangkat begitu jamaah yang tadi kita lihat videonya tidak berangkat pada tahun ini dan mereka sangat dirugikan. Nah, itu Pak. tadi Ini terus terjadi dan tidak ada melalui itu tadi yang tadi kan sesuatu hal yang baik tidak dilakukan secara baik maka akan menjadi tidak baik pula. Apa tindakan baik yang akan dilakukan? Itu kan sudah kriminal. Saya kira ini ya urusan masalah penegakan hukum. Karena kebetulan kami juga Kementerian Agama sudah kerjasama dengan Bareskrim ya kepolisian. Jadi kalau ada yang unsur penipuan seperti ini saya kira itu urusan pihak keamanan dan pengamanan. Akan langsung ditertibkan oleh Kemenak sendiri. Pasti itu Kemenak kerjasama dengan pihak aparat penegak hukum. Tapi kalau yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini baru tahun ini. Ini pun adalah kebijakan di pemerintah Arab Saudi 20 seluruh negara. Ada pemotongan, dan ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan pada dasar mereka menerima. Tapi kalau yang seperti teriak-teriak tadi kan itu kan yang di luar. Artinya ini banyak sekali Pak Ansori biro-biro penyelenggaraan haji yang masih dalam tanda kutip nakal begitu Pak? Yang tidak memiliki izin. Ya kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dan tidak memiliki izin. Tapi mereka sendiri juga sudah memperhitungkan ya, karena itu kan nanti ada semacam punishment bagi mereka yang memang melakukan seperti itu, ya begitu kan Pak Cevi. Nah, saya lihat kenapa ini ada semacam ungkapan-ungkapan seperti itu, karena memang bisa dimaklumi bahwa 20% pemotongan jumlah jamaah haji itu berangkat itu kan sepertinya mendadak gitu sepertinya. IPI sendiri untuk menertibkan dalam tanda kutip biro-biro perjalanan yang mungkin nakal begitu bagaimana ini dikerjasama kalau dari segi organisasi IPI tidak ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Semuanya ada di Kementerian Agama. Kita hanya unur rembuk di dalam rangka menyadarkan jamaah haji yang kemungkinannya tidak berangkat, atau mungkin mereka yang mempersiapkan diri untuk berangkat pada saatnya itu nanti, karena sesuatu yang dipersiapkan itu akan lebih baik daripada sesuatu yang mendadak tahu-tahu ada kejadian seperti ini. Tapi tahun yang akan datang, menurut pengamatan saya, mungkin luapan-luapan tidak berangkat itu tidak akan terjadi. Andai kata terjadi, itu mungkin sangat minim begitu Pak Cepi ya, karena sudah persiapkan sebelumnya. Baik, nah ini Pak Cepi, masyarakat menuntut terus improvement begitu ya Pak dari Kementerian Agama terkait penyelenggaraan haji. Ini bagaimana ke depannya? Ya saya kira
Itu tadi saya dengan filosofi bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Untuk pilar perbaikan haji sendiri? Betul. Jadi dari sistem, dari regulasi, dari pola pelaksanaan juga. Ya saya yang katakan tadi ada 4 kan. Kemudian masalah pengamanan, masalah catering, masalah angkutan. Dari sisi itulah kita mencoba untuk merumuskan dari berbagai masukan para pengawas dan sebagainya kita tingkatkan. Itu tadi dalam rangka peningkatan yang untuk transportasi lokal misalkan itu tadi ada upgrade. Ya. Kemudian dari sisi catering kita tahun ini seluruhnya yang tadinya menggunakan prasmanan sekarang menggunakan box. Jadi semua dapat. Hak-hak jamaah sudah dapat, tidak ada lagi antrian. Alhamdulillah sekarang sementara masyarakat secara sudah bisa menerima dengan baik. Kemudian hal yang masalah perlindungan itu tadi kita menambah petugas pengamanan baik itu di Mekah maupun di Madinah, kerjasama dengan pihak Mabais dan pihak Murur yang ada di Arab Saudi, juga kita memberikan aspek perlindungan gitu tadi bagi yang jamaah wafat atau cedera dan sebagainya, itu kita ada asuransi jiwa. Baik Pak Cepi, ini mungkin kedepannya mungkin akan bisa Insya Allah, lebih baik ya. mudah-mudahan Kita harapkan gitu. kita bersama. Terima kasih Pak Ansori, Pak Baik, Cepi telah hadir di Berita 1. Kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.